Ini nih. Apakah baca Al-Quran itu boleh diacak? Jadi saya ulangi bahwa ya, Rasulullah juga belajar atau diajarkan oleh Jibril dengan mengajarkan ayat yang turun secara tidak beraturan kalau bahasanya. Tidak beraturan, ya, tidak tersusun seperti ayat Al-Quran yang ada sekarang. Ya, itu saya ulangi bahwa kadang-kadang disesuaikan dengan peristiwa kejadian nyata. Orang menyebutnya asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat. Tapi ingat kawan-kawan bahwa ya, sebelum peristiwa terjadi, tulisan Al-Quran itu sudah ada. Ya, seperti apa tulisan Al-Quran? Seperti apa susunannya Al-Quran sebelum diterima oleh Muhammad? Seperti yang kita baca sekarang dari surat Al-Fatihah, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, gitu ya, seterusnya. Jadi sebelum Muhammad menerima Al-Quran itu Al-Quran sudah tersimpan di Lauh Mahfuz dalam susunan seperti yang kita terima sekarang. Oke. Jadi boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja kalau membacanya secara acak. Tapi kalau kita sudah paham bahwa Al-Quran itu mengarah kepada diri kita sendiri, itu sangat sangat indah, sangat bagus, sangat kita nikmati kalau kita urut dari awal. Oh, Ini pengelola studio lagi. ada bos kah? Wih, Pak Bos. Guru asli itu, guru asli. Asli. Asli guru. Oh ya. Oh ya, lanjut pertanyaannya. Itu apa benar di padang mahsyar itu benar kita berkumpul atau bahasa simbol saja? Simbol. Simbol. Kalau berkumpulnya manusia di padang mahsyar itu berarti bersatunya itu seluruh kelengkapan jasad kita. Jadi padang mahsyar seluas bumi, seluas jasad kita. Oke, kalau dibangkitkan dalam keadaan berbagai macam keadaan, ya begitulah keadaannya di jasad kita. Oke, gitu ya. Itu saja, hanya simbolis saja. Bahasa perumpamaan. Bahasa jadinya. Wah, ini ada sapaan ini buat Pandi nih. Ya. Lagi mikirin janda itu kau Ustaz Andi. Baik. Yang di grup apa? Yang dikirimkan Pak Haji Jamil. Iya. Iya. Ini kesulitan mau pergi dijemput, tiba di sana nanti terkena bom. Nanti terkena peluru nyasar. Ini ada pertanyaannya lagi Ustaz. Jadi manusia itu tidak bergerombol nanti di akhirat. Mungkin ini masih dipikir ini bahwa begini-begini lagi nanti. Bergelombol karena memang ada penjelasannya Ustaz itu diperiksa semua catatan amalnya itu antri satu-satu kayak antri membayar di supermarket, begitu bahasanya. Karena berdasarkan itu ayat berapa itu dia baca, itu katanya antri. Padahal tidak, ya. Penciptaan itu sendiri. Surat 6 ayat 94. Nah,
Dari yang profesor baca kan tidak ada di sini, tidak ada Al-Qur'annya Pandi. Apa itu Pandi? Surat 6 ayat 94. Kamu akan datang kepada Allah sendiri-sendiri sebagaimana kamu diciptakan pada awalnya sendiri-sendiri juga. Jadi alastu birabbikum sendiri. Datang kepada Allah sendiri. Jadi yang dihisab itu hanya kita sendiri. Dan yang menghisab kita adalah diri kita sendiri. Kitabnya sangat jelas, kitab kita sendiri yang dijumpai dalam keadaan terbuka, jelas. Kalau kitab itu sempurna, lengkap, dibahasakan, kitab itu datang dari arah depan dan atau arah sebelah kanan. Berarti kitabnya bagus, berarti kitabnya kita inginkan. Tapi kalau kitabnya cacat, ada rusaknya, ada penyakitnya, nah itu kitabnya datang dari arah sebelah kiri, artinya kita tidak inginkan, atau dari arah belakang, ya. Kalau dari arah belakang berarti ya, mau tidak mau kita harus terima. Ya, itu ya. Nur Asia, waalaikumsalam. Idung live dadakan khusus untuk tanya jawab. Maksud saya nanti ke depannya begini, kawan-kawan, kalau di luar pembahasan materi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita buka TikTok dadakan. Siapa yang beruntung, siapa yang menunggu live. Jadi orang beruntung. Apakah yang berjasad itu hanya manusia kah atau malaikat juga? Malaikat satu dimensi dengan ruh. Dia tidak memerlukan jasad fisik seperti manusia karena tugasnya bukan sebagai khalifah. Ya. Kalau jin, dia hanya satu alam dengan jiwa. Dia bentuknya hanya seperti jiwa kita, berdimensi air. Makanya dia juga tidak terikat materi. Ya, dia bisa tembus dinding kalau jin. Bisa memasuki benda padat. Kalau binatang, tumbuh-tumbuhan, materi lain, ya dia hanya bentuknya fisik. Ya, cuma karena sudah umum orang mengatakan bahwa dia juga punya ruh, akhirnya jadi bingung. Ruh itu tugasnya hanya mengantar kesadaran pada manusia, itu disebut dengan ruh. Selebihnya, ya kalau kita katakan binatang tumbuhan punya ruh, maka seluruhnya itu punya ruh. Matahari, bulan, bintang semua punya ruh. Kenapa? Karena mereka membawa tanda-tanda. Ya, disebut ruh karena membawa tanda, ya kawan-kawan ya. Bukan ruh seperti yang ditiupkan kepada manusia. Jadi ada yang menjelaskan seperti itu, ya maksudnya meskipun penjelasannya seperti itu atau penjelasan itu seperti saya, Bang Maulana itu tidak boleh membenarkan salah satu atau menyalahkan salah satu. Bisa benar bisa tidak. Begitu caranya belajar Bang Maulana. Ya, apa yang saya sampaikan jangan langsung dibenarkan. Apa yang mereka sampaikan juga jangan langsung disalahkan. Karena yang bisa menentukan benar salah itu nanti diperlihatkan. Jadi jangan hanya menunggu informasi, karena kita itu ditarget oleh Tuhan, ditarget oleh Allah. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah datang pada manusia, pada dirimu dalam hal ini, di mana ketika itu kamu belum disebut sebagai sesuatu. Jadi itu harus dibuktikan. Kalau kita capai ini yang keadaan kita sebelum dikatakan sesuatu, maka pasti akan kita lewati yang namanya padang mahsyar, surga, neraka, itu pasti dilewati, pasti kita kenal. Makanya bahasanya sanurihim, aku diperlihatkan, akan diperlihatkan.
Untuk bisa melihat itu dibutuhkan cahaya. Cahaya itu berasal dari Al-Quran, baca kitab. Ya. Untuk bisa berjalan, dirikan sholat. Ya. Dirikan sholat karena itu perjalanan. Kemudian sejauh mana kita bergerak berjalan nanti, ya, itu ditentukan oleh tunaikan zakat. Karena tunaikan zakat itu akan mengembalikan kesempurnaan diri kita kembali kepada fitrah. Ya, biar juga diberikan cahaya, kalau belum ada matanya tidak bisa juga melihat. Biar juga ada mata, kalau tidak ada cahayanya tidak bisa juga melihat. Mata diperoleh dari menunaikan zakat. Cahaya diperoleh dari baca kitab. Jadi ada mata, ada cahaya, sudah bisa melihat, tapi harus berjalan. Makanya dirikan sholat, baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat, satu paket yang tak terpisahkan, saling mendukung, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Janji Allah, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda di segenap ufuk dan juga pada diri mereka sendiri sampai jelas bahwa ini adalah al-haq. Ini adalah kebenaran. Itu ya. Jadi kalau kita mendengarkan informasi dari manapun, termasuk dari saya, dicatat dulu. Yang terpenting itu jangan jauh dari Al-Quran. Meskipun kita belum tahu apa maksudnya itu Al-Quran, dekati saja. Ya, jangan dijauhi. Jangan takut tersesat karena mendekati Al-Quran. Dekati Al-Quran. Ya. Jadi baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat, satu paket ya, satu paket. Ummu Mahya, apakah mengatur nafas itu hanya untuk saat sholat atau di luar sholat juga ada? Jadi praktek mendirikan sholatnya sangat dibutuhkan ya, pengaturan nafasnya. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, kalau pemahamannya Ummu Mahya itu berkembang dari Al-Quran, tentunya harus dari Al-Quran. Kita membaca sesuatu ayat misalnya, itu kayaknya misalnya ayat ini menyuruh saya untuk mengatur pernapasan ketika duduk-duduk misalnya. Nah, itu boleh. Tapi dasarnya dari Al-Quran, Ummu Mahya ya, dari hasil membaca Al-Quran. Ya, misalkan yang saya kasih contoh yang bukan, kita sudah mendirikan sholat seumpama salam ke kiri dan salam ke kanan. Di situ kan diajarkan lagi tentang berzikir 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Kalau itu kita masukkan juga dengan metode pernapasan, nah itu memperbaiki, mendirikan sholat juga dalam diri kita, memperbaiki juga sholat. Jadi kuncinya bisa saja dengan catatan apa yang kita lakukan itu didasarkan oleh Al-Quran, dengan tujuan tentunya memperbaiki kita, memperbaiki kerusakan-kerusakan pada diri kita. Nah, kalau seperti itu bukan bid'ah namanya. Kalau memang tujuannya memperbaiki kerusakan kitab, ya. Yang bid'ah itu melakukan sesuatu kegiatan spiritual tapi tidak berujung pada memperbaiki kerusakan pada kitab kita atau memperbaiki dosa kita, mengampuni dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan spiritual yang tidak mengarah ke sana, ya disebut dengan bid'ah. Dipastikan tidak dicontohkan oleh Nabi. Tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, berarti jalannya tidak ditahu. Makanya katakan sesat. Yang tidak dicontohkan Nabi sesat. Semua yang sesat itu masuk neraka. Maksudnya adalah tidak menyelesaikan masalah kitab kita, masalah kitab dosa kita. Capek-capek kita kerja, kita lakukan, ujung-ujungnya tidak menyelesaikan masalah.
Jadi kalau seumpamanya masalahnya belum ditahu, kemudian pengetahuannya belum ditahu, ya minimal kita ikut-ikut saja apa yang dicontohkan Nabi. Ikut-ikut saja sampai datang pengetahuannya. Karena dipastikan apa yang dilakukan oleh Nabi itu pasti benar. Nah, kalau yang dilakukan oleh Nabi, kawan-kawan, itu pasti benar. Maka saya bilang hadis Nabi pasti benar karena dia hasil membaca Al-Qur'an. Ya. Cuma karena yang namanya perbuatan Nabi itu diceritakan secara bersambung, bersanad, cerita sambung cerita, ya pada beberapa tahapan itu makna menjadi berpaling, lari dari maksud dan tujuan apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Itu harus dikoreksi kembali, harus cocokkan kembali dengan Al-Quran. Oke, baik. Yang dimaksud dipertontonkan amal buruknya di akhirat itu gimana Ustaz? Jadi ada dua tahapan kita dipertontonkan ini amal buruk. Yang pertama sebelum jasad dengan jiwa itu berpisah, pada akhir-akhir detik-detik jiwa dan jasad berpisah, detik-detik sakaratul maut. Di situ bahasanya Allah menerbitkan matahari dari barat, ya. Terbit matahari dari barat. Nah, itu diperlihatkanlah itu seluruh amalan kita, ya. Amal-amal buruk kita. Tapi kalau seumpamanya kita sanggup di dunia ini kita selalu menutupi aibnya orang, menutupi keburukannya orang, yang jelas-jelas seseorang itu berbuat buruk tapi kita tutupi keburukannya, maka pada saat sakaratul maut itu juga Allah menutupi keburukan kita sehingga kita tidak menderita pada saat itu. Nah, yang berikutnya ketika hari hisab itu kita melihat diri kita itu penuh dengan kerusakan-kerusakan. Ya. Itu kalau selama kita di dunia tidak mengembalikan barang-barang pinjaman kita, ya, tidak mengembalikan jasad kita kepada Allah, maka kita akan diperlihatkan kerusakan-kerusakan pada jasad itu. Oke. Jembatan Shiratal Mustaqim dibelah 7, rambut dibelah 7. Itu sama dengan 7 ruas tulang leher. Ya. 7 ruas tulang leher. Sama di situ maknanya. Jadi Shiratal Mustaqim itu di wilayahnya leher, yang memisahkan antara yang hak di bagian wajah dengan yang batil di bagian dada. Ya. Jadi kalau kita mampu melewati atau keluar dari wilayah dada, lalu kemudian menembus 7 ruas tulang leher, disebut juga dengan 7 lapisan langit, kita masuk ke wilayah wajah, itu sudah masuk wilayah surga. Di wilayah wajah itu wilayah surga. Nah, biasanya dikatakan bahwa orang yang melewati Shiratal Mustaqim itu, ya, dia bisa terjatuh ke neraka. Di dalam praktik mendirikan sholat kita diajarkan teknik menyeberang yang dilakukan oleh Nabi Daud. Teknik menyeberang yang dilakukan oleh Nabi Daud dengan cara, ya, menelan, ya, tidak boleh minum banyak, cukup dengan 1 kali menelan. Itu yang menjadikan kita mampu melewati Shiratal Mustaqim itu dengan kecepatan kilat. Maksudnya itu di wilayah leher, karena pada saat sakaratul maut, ya, disinilah juga penentu kita apakah mati dalam keadaan selamat atau mati dalam keadaan berdosa. Ya, ketika napas itu sudah sampai di kerongkongan, kalau kita bergerak bisa naik sampai ke atas berarti selamat. Tapi kalau tertinggal di bawah berarti celaka. Gitu ya. Fir'aun Gentayangan. Assalamualaikum. Ahmad Syafiq. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya ya. Aba Enda Gunawan, silakan.
Dan apa benar di hari hisab itu lama seperti kata kebanyakan ustaz-ustaz? Yang celaka itu celakanya lama sekali. Celakanya itu lama sekali untuk bisa merasakan kesembuhan dari apa yang ada di dirinya, ada yang ada pada dirinya. Ya. Katakanlah begitu celakanya tidak tahan lagi sampai dia mati misalnya, ya mati tapi terkesan itu apa ya, kita rasanya hanya ditidurkan saja. Begitu bangun dibangkitkan lagi keadaannya lagi seperti itu. Lama sekali itu cacat itu bisa sembuh, ya. Yang dibutuhkan pada saat itu adalah ya amal-amal kebaikan yang selama ini tertutupi, ya, yang ditutupi karena keingkaran kita, ya pada saat itulah ya diberikan sedikit-sedikit. Nah, itulah yang membuat lama dirasa, lama sembuhnya penyakit itu. Yang jeleknya lagi ya orang-orang di sekitar kita yang di dunia kita anggap sebagai penolong-penolong kita, ya mereka melalui tempat kita perhatikan mereka hanya cuek saja. Ya, jadi semua yang rusak, yang cacat pada diri kita akan merasakannya lama. Ya. Gitu ya. Berbeda dengan orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan sempurna, ya mereka lama tapi berbahagia, bergembira, berkumpul dengan keluarga-keluarga. Ingat, keluarganya orang yang masuk surga ya. Seumpamanya kalau Bang Maulana itu masuk surga, maka keluarganya Bang Maulana di situ semua berkumpul. Yang jadi bintang itu Bang Maulana sendiri. Yang lain itu sebagai penghiburnya. Jadi kerajaannya atau istananya Bang Maulana, seakan-akan Bang Maulana ini tokoh penting dalam kerajaan itu, ya Bang Maulana itu duduk di atas singgasana, ya diperlihatkanlah itu seluruh keluarganya Bang Maulana semua bahagia. Tidak ada satupun yang menyedihkan Bang Maulana. Bang Maulana itu gembira terus. Berbeda kalau menderita, ya. Kalau menderita dihadirkan seluruh keluarga, ya mereka semua berpaling. Tidak ada yang mau tolong. Berlangsung dalam keadaan sangat lama. Setiap kali, kalau bahasa kiasannya, setiap kali kulit mereka rusak, hangus, diganti dengan kulit yang baru. Pergantian kulit yang baru ini, ya isinya dikembalikan dulu ke nafsu wahidah, ditiadakan dulu. Lalu kemudian setelah terbentuk lagi jasad yang baru, dibangunkan lagi, dibangkitkan lagi dalam penderitaannya lagi seperti itu. Siapa yang menghukum pada saat itu? Diri kita sendiri. Kita akan menyesali semua perbuatan kita pada waktu itu. Bukan Tuhan yang hukum kita, kita yang menghukum diri sendiri. Kita menyadari betul bahwa saya salah. Ya. Kita terhukum, tidak ada orang lain yang datang menghukum kita. Oke. Aba Endang Gunawan. Apakah kita ingin bertemu Tuhan? Ustaz mau tanya, apakah kita ingin bertemu Tuhan di saat masih hidup atau sudah mati nanti akhir hidup? Ya, kita ini di muka bumi ini diturunkan Al-Quran, diturunkan petunjuk. Ya, salah satu petunjuk itu mengarahkan kita kepada perjumpaan. Perjumpaan di mana? Perjumpaan kepada Tuhan. Di mana itu? Di dunia atau di akhirat? Dimanapun, karena Tuhan itu tidak terikat dunia atau akhirat. Ya. Jadi Tuhan itu kalau kita jumpa dengan Tuhan, keadaan di sekitar kita itu tidak mengalami perubahan.
Yang berubah itu pada diri kita. Jadi bukan kita jumpa sesuatu yang terang misalnya. Ada kita jumpa cahaya terang benderang dikatakan ini Tuhan. Tidak begitu. Kata terang itu sebenarnya ya, membuka hijab yang ada pada diri kita. Sehingga jelas apa yang kita saksikan sekarang ini adalah Dia. Makanya kita akan membenarkan syahadat orang-orang yang terdahulu mengajarkan kita syahadat sejak akil balik. Kita akan mengatakan ya pantas diajarkan syahadat. Rupa-rupanya selama ini memang aku menyaksikannya, hanya saya mengingkarinya. Saya tidak percaya bahwa ini adalah Dia. Jadi Dia itu tidak kemana-mana, keberadaannya mutlak, tidak bisa dikatakan kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Ya, tidak begitu Tuhan, ya. Atau Tuhan itu hanya ada di akhirat, di dunia tidak bisa begitu. Dia tidak terikat waktu, tidak terikat ruang. Keberadaannya mutlak. Yang mau dirubah apa yang ada pada diri kita, dari kebutaan menjadi melihat, ya. Dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari kegelapan menjadi terang. Diri kita yang dirubah. Kalau Tuhan tidak berubah, bukan kita setelah mensucikan diri tiba-tiba langsung melihat Tuhan. Itu tidak begitu keadaannya. Gitu ya, Abah Endah Gunawan. Atau gimana penjelasannya ya, gitu ya. Jadi kita merubah keadaan yang ada pada diri kita supaya mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar suaranya Tuhan, ya. Sedangkan Tuhan sendiri tidak kemana-mana. Bukan Dia tinggalkan kita. Ya. Wadduha, coba baca itu wadduha. Wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah juga benci kepadamu. Ya. Wadduha itu surat keberapa ya? Nanti baca ya, wadduha, baca terjemahannya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah pula benci kepadamu. Oke. Kurang lebih 5 menit lagi kawan-kawan. Harus seimbang ya Pak Ustaz tentang yang tadi ya, yang baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat. Kita tidak mengukur keseimbangannya kawan-kawan. Hanya yang perlu kita lakukan, dimaksimalkan itu adalah tunaikan zakat. Karena itu terkait dengan tugas kekhalifahan kita. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Jadi pengabdian kita apa? Sebagai khalifah, mengganti Tuhan. Sedangkan baca kitab dan dirikan salat itu ditentukan waktunya. Kalau dirikan sholat 5 kali sehari semalam tambah salat sunatnya. Kalau baca kitabnya ya gunakan waktu-waktu istirahat pada waktu malam. Gunakan itu membaca kitab pada waktu malam, karena pada saat itu kita sedang rileks misalnya. Ya gitu ya. Tapi gitu kita fokuskan itu adalah pada saat tunaikan zakat itu tadi. Manfaatkan karena itu terikat waktu sekali itu. Suatu saat jasad kita ini akan termakan waktu sehingga kemampuannya menjadi hilang. Pikiran kita, daya berpikir kita akan hilang, akan melemah. Mata akan kabur, telinga akan tuli, tenaga akan lemah. Jadi selagi itu masih bisa dilakukan dulu, meskipun banyak sekali pengingkaran. Kalau terjadi pengingkaran itu amalan tidak dihilangkan, tapi tutupi dulu. Sampai kita benar-benar mengenal Tuhan, kita bertobat kepadanya, maka seluruhnya tadi dikembalikan, bahkan ditambahkan lagi. Ya, karena ada rezeki yang tidak disangka-sangka bahasanya. Hakikat zakat itu melaksanakan seluruh kemampuan yang kita miliki sekarang pada jasad kita, kemampuan tenaga, kemampuan berpikir, untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan alam sekitar. Nah, itu zakat harta kalau yang ada pada jasad kita. Lalu kemudian yang zakat fitrah, ya kita upayakan supaya kita memiliki andil dalam pengembangan dakwah Nabi.
Karena itu tugas Nabi, tugas Isa, tugas agama. Ya. Jadi ada dua yang akan kita lakukan tentang zakat ini. Kita maksimalkan kemampuan yang ada pada jasad untuk bisa bermanfaat. Kemudian ya kita tentunya dari situ orang lain juga akan saling berbagi. Kita mendapatkan hasil. Nah, itu sebagian kita sisihkan untuk ya urusan dakwah misalnya, karena itu berkaitan dengan zakat fitrah, zakatnya agama. Berbeda halnya kalau kita sebagai penyampai, ya maka kita harus menyisihkan waktu kita untuk menyampaikan. Gitu ya. Zakat fitrah dan zakat harta. Sudah ada di dalamnya sedekah, sudah ada di dalamnya infak, sudah ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan harta itu adalah kemampuan-kemampuan yang kita miliki sekarang pada jasad kita. Itu harta ya. Terus tawasul itu gimana Ustaz? Atau masalah amalan, hisib, asma, rotib. Saya ada di lingkungan ini soalnya. Jadi saya tidak terlalu mengenal itu yang dibilang hisib, apa itu rotib. Kalau asma mungkin ini nama-nama. Tawasul itu menjadi penghubung. Tawasul itu kalau Rasulullah itu berwasilah, bertawasulnya itu kepada Ibrahim. Ya, dia menjadikan makam Ibrahim sebagai tempatnya bertawasul. Maksudnya adalah kita bisa menyambungkan diri kita dengan Tuhan itu dengan fasilitas jasad kita. Ya. Jadi pengetahuan disederhanakan, kita ikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Sedapat mungkin kita hindari dulu tulisan-tulisan yang dibuat oleh manusia, sedapat mungkin ya. Kecuali ya tulisan itu ada kaitannya dengan Al-Quran, seperti bahasa-bahasa ini, hizib, asma, rotib. Kalau ada dalamnya di Al-Quran tentang apa yang ini, yang menjelaskan tentang ini, nah itu baru bisa kita gunakan. Sebetulnya kalau kita gunakan petunjuk Al-Quran sudah cukup ya. Berbeda dengan umatnya Musa. Kalau umatnya Musa tidak cukup dengan Al-Quran saja, harus ada ilmu-ilmu dari manusia. Itu dibilang makanan yang ditumbuhkan oleh bumi ya. Mereka meminta hidangan kepada Musa. Sanggupkah kepada Musa, berikanlah kami makanan yang kami itu tidak cukup dengan satu macam makanan saja. Mohonlah kepada Tuhanmu untuk menumbuhkan makanan dari bumi, kacang adasnya, bawang merahnya, buncisnya, mentimunnya dan sebagainya. Memang kelihatannya enak ya, banyak sekali bumbunya, enak, tapi membuat kita terlena di situ, keenakan di situ, lupa bahwa hidangan dari langit itulah yang digunakan oleh Maryam ya. Kalau Maryam itu ketika dimasuki kamarnya oleh Zakaria, ditanya dari mana ini makanan, dari mana makanan ini, Maryam katakan ini dari Allah. Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya yang digunakan oleh Maryam itu pada saat tinggal di mirahnya Zakaria hanya hidangan dari langit, makanan dari Tuhan, hanya Al-Quran saja. Sehingga inilah yang menjadikan dia bisa bergerak ke arah timur. Paham ya? Jadi kalau banyak sekali makanan yang ditumbuhkan bumi, ya itu akan menghambat malah. Kita akan tertahan pada wilayahnya Musa. Sangat sulit itu kalau wilayahnya Musa untuk ikut kepada ajarannya Khidir. Ya, sulit sekali. Yang pertama karena memang dia tidak bisa bersabar, karena dia sering bicara terus, tidak mau berhenti. Ya. Yang kedua juga karena dia tidak mau tenggelam, tidak berani tenggelam. Dia maunya terkenal, dia mau jadi bintang, mau jadi ulama besar yang dikenali oleh orang-orang. Sementara ajarannya Khidir harus tenggelam, tidak terkenal, tidak dipuji orang-orang. Ya. Jadi sangat sulit kalau Musa itu belajar atau mengejar ilmunya Khidir. Baik kawan-kawan, cukup dulu. Janji saya hanya sampai jam 5. Ada yang harus saya lakukan dan saya tidak boleh ingkari janji ini ke. Oke ya, cukup dulu. Bang Maulana, sampai ketemu lagi kalau saya buka-buka lagi yang ini secara tiba-tiba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.